Tema yang saya angkat adalah prayer answered by God. Jadi doa yang dijawab oleh Tuhan. Ya, saya dan saudara setiap hari, setiap saat perlu dan selalu berdoa. Pertanyaannya, kepada siapa kita berdoa? Saudara dan saya sejak kecil pasti kenal yang namanya Tuhan Yesus. Tetapi saya dan saudara diminta oleh Tuhan untuk saya dan saudara sungguh-sungguh di dalam Dia. Kenapa? Dan kepada siapa kita berdoa? Saudaraku yang terkasih, saat ini banyak sekali pengajaran-pengajaran para apologetika yang mengajarkan dan akhirnya ilmunya adalah ilmu cocokologi. Jadi dicocok-cocokkan. Ya, itu sebabnya saya ingin menegaskan kembali kepada siapa kita berdoa. Saudara dan saya diundang oleh Yesus datang kepadanya secara pribadi. Ya, itu sebabnya saya dan saudara harus mengalami Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tidak ada cara lain dan tidak ada jalan yang lain untuk saya dan saudara mendapatkan kelegaan kecuali saya dan saudara datang kepada Yesus. Datang kepada satu pribadi itu yang sanggup melakukan segala sesuatu. Betul, dengan mata jasmani kita tidak melihat, tetapi dengan mata iman kita bisa merasakan bahwa Yesus itu ada dan dia dekat terus atas hidupku dan hidupmu. Amin. Dan Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan keselamatan. Yohanes 14 ayat 6 menegaskan itu. Ya, bahwa tidak ada satupun di bawah kolong langit ini yang olehnya kita beroleh selamat kecuali di dalam nama Yesus. Bahwa Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Kebenaran dan hidup. Sinonim kata benar adalah betul. Ya kan? Benar, betul. Sama, bersinonim. Tetapi kalau ditambah awalan ke dan akhiran an, kebenaran dan kebetulan itu artinya beda sekali. Makanya Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu sebabnya saya dan saudara harus sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Ya, Yesus adalah Alfa dan Omega. Keilahian dan kekekalan Yesus itu tidak bisa dibantah. Mengapa? Karena Yesus berkata, I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. Aku adalah Alpha dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa, the Almighty. Maka dikatakan dia adalah omnipotent, dia sangat kuat, dia sangat berkuasa, dia omnipresent, dia maha hadir. Ya. Dan ditegaskan lagi di dalam Wahyu 22 ayat 13. Dikatakan I'm the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Akulah Alpha dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Saudara, kita tidak usah memusingkan mau seperti apa Tuhan Yesus, kira-kira gambarannya, sehingga iman saya dan iman saudara menjadi terombang-ambing. No, tetapi saya dan saudara harus yakin dan percaya bahwa bukan penegasannya di dalam kitab Wahyu, no, tetapi dari sejak nabi-nabi di dalam Yesaya sudah ditegaskan siapa Yesus itu. Ya, jadi saudara jangan memikirkan segala hal yang tidak patut kita pikirkan, tapi pikirkan segala hal yang patut kita pikirkan terkait dengan apa? Apakah hidup saya dan hidup saudara sudah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan? Ya, oke. Nah, lanjut nih sekarang. Kita mau berdoa, kita melakukan doa, dan segala doa yang kita naikkan kepada Tuhan, kita mau supaya doa kita dijawab. Betul nggak, saudara? Nah, tetapi saya mau tanya dulu kepada saudara. Berdoa itu bagian dari firman Tuhan nggak? Halo? Berdoa itu bagian dari firman Tuhan nggak? Iya, Iya, Berdoa itu melakukan firman Tuhan nggak? Oke. iya. Setuju ya? Iya, jawabannya adalah iya. Oke, good.
Berarti berdoa itu adalah bagian dari kita melakukan firman Tuhan. Pertanyaannya, firman Tuhan yang bagaimana yang saya dan saudara lakukan? Yang pertama, lakukan firman Tuhan dalam kebenaran. Saya selalu mengatakan ini berulang-ulang. Mengapa? Karena banyak sekali kita tahu firman tapi tidak melakukan. Nonsens, nol besar. Apa bedanya saya dengan ahli Taurat dan orang Farisi? Tahu firman tapi tidak tahu melakukan. No, bukan itu yang Tuhan mau. 3 Yohanes 1 ayat 2 katakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Lanjut ke ayatnya 3 dan 4 dikatakan, sukacita besar dan kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Kalau saya dan saudara melakukan firman Tuhan di dalam kebenaran, hidup kita pasti penuh dengan sukacita. Katakan amin. Dan hidup saya dan saudara menjadi satu kesaksian yang hidup. Ya, apa itu kebenaran? Yohanes 17 ayat 17 katakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Makanya tadi saya katakan, firman Tuhan itu harus kita baca, kita renungkan. Kita pelajari dengan baik apa yang Tuhan mau. Dan tidak ada ilmu cocokologi. Dicocok-cocokkan sesuai dengan apa keinginan kita. Nggak bisa, saudara. Ya, berdusta kan nggak apa-apa. Loh kok bisa? Iya, karena firman Tuhan ada bilang, cerdik seperti ular tapi tulus seperti merpati. Saudara, please be careful. Saudara dan saya mau memakai ayat hati-hati. Ya, karena segala hal diminta oleh Tuhan supaya hidup saya dan saudara adalah hidup di dalam kekudusan. Artinya melakukan segenap kebenaran firman Tuhan di dalam kebenaran. Ya, firmannya ada di mana? Ternyata di dalam Ulangan 30 ayat 14 katakan, firman itu sangat dekat kepadamu, sangat dekat kepada kita, sangat dekat kepada saya. Ada di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Saudara, Confucius itu berkata begini, I hear and I forget. Saya dengar dan saya lupa. I see and I believe. Saya lihat dan saya percaya. Tetapi bukan sekedar I hear, I forget, I see, and I believe. Tetapi yang Tuhan Yesus mau. Ini pengajaran Confucius ya. Tapi ini saya mengambil karena ini ada hal yang bisa saya dan saudara pelajari. I do and I understand. Saya kerjakan dan saya mengerti. Amin. Saudara, saya dan saudara menjadi saksi Kristus, yes. Tetapi saat ini saya dan saudara bukan saja menjadi saksi Kristus, tetapi menjadi saksi iman. Ya. Mengapa? Karena dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17, setiap firman Tuhan yang saya dan saudara dengar, yang saya dan saudara lakukan, itu banyak sekali faedahnya. Betul ya? Untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kita di dalam kebenaran. Kenapa? Supaya saya dan saudara diperlengkapi dengan perbuatan baik. Itu sebabnya untuk saya dan saudara doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Yang pertama dan ini harus kita kerjakan. Lakukan firman Tuhan dalam kebenaran. Amin. Di dalam saya dan saudara minta kepada Tuhan supaya doa kita dijawab. Tentu saya dan saudara harus mempersembahkan tubuh. Ya, sebagai korban yang hidup. Karena kalau tubuh sudah mati, kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa, saudara. Dan firman Tuhan katakan sebagai ibadah yang sejati. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, saya dan saudara tahu bahwa di dalam Roma 12 ayat 2 ya. Dibaharui budi kita. Dibaharui pemahaman kita tentang kebenaran firman Tuhan. Sehingga apapun yang saya dan saudara lakukan, kita sudah diubahkan turut firman Tuhan. Sehingga hidup saya dan hidup saudara, kita dibaharui di dalam kebenaran Tuhan. Ya,
Nah, kalau bicara tentang doa yang mau dijawab dan tubuh kita yang dipersembahkan sebagai korban yang hidup. Sekali lagi, tubuh kita dipersembahkan sebagai korban yang hidup. Karena kalau sudah mati, kita udah nggak bisa melakukan apapun lagi. Dan syarat korban itu adalah ternyata yang tidak bercela. Supaya persembahan itu berkenan. Dan tidak boleh bercacat sedikit pun. Amin. Ya. Nah, di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan oleh firman Tuhan, sebab saya dan saudara telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakan Allah dengan tubuh kita. Kenapa saya berkata seperti ini? Karena saya mau membahas kepada saudara, kepada kita semua, karena tadi saya katakan firman ini pedang bermata dua. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudara pasti akan berkata begini, loh Bu Bena di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 itu kan bicara tentang makanan berhala, Bu. Tapi coba baca 1 Korintus mulai dari 1 Korintus 1 sampai 1 Korintus itu bicara tentang hidup jemaat dari Korintus. Ya, melakukan ketaatan firman Tuhan dan sebagainya. Dalam tanda kutip. Tetapi dosa pun dikerjakan. Itu sebabnya puncaknya dikatakan jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Merokok, memuliakan Allah enggak? Kalau enggak, stop. Jangan merokok. Minum minuman beralkohol, ini memuliakan Allah enggak? Makan sampai tidak bisa lagi kontrol. Padahal sudah tahu gula darah tinggi. Padahal sudah tahu tekanan darah juga perlu dimonitor. Sudah tahu bahwa kadar kolesterol perlemakan di dalam tubuh juga tinggi. Pertanyaannya, kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mau doa kita dijawab. Sudahkah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, yang berkenan pada Allah? Ya, saya mohon maaf saudara, saya harus mengatakan ini. Mengapa? Karena banyak sekali kita bisa menggunakan ayat. Ya kan? Kan sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Jadi boleh dong kita makan nanti dulu. Nanti dulu. Nanti dulu. Pertanyaannya, apakah yang saya makan, apakah yang saya minum? Ini cek-recek diri kita ya. Kalau ini saya makan, ini saya minum, ini saya lakukan, ini memuliakan Tuhan apa tidak? Ayo saudara, saya ingin mengajak kepada saudaraku sekalian. Ini bukan soal edukasi kesehatan ya, tetapi karena saya tenaga kesehatan, tapi saya ingin menyampaikan, saya mau doa saya dijawab. Saudara mau doa saudara juga dijawab. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, yang berkenan kepada Allah? Artinya saya dan saudara harus sehat. Sehat secara jiwa, sehat secara rohani kita. Amin. Ya, ayo saudara. Mari. Mengapa saya angkat ini saudaraku? Karena sering kali, mohon maaf ya saudara, karena ini juga terjadi. Kita melakukan segala hal terkesan rohani, quote unquote, terkesan rohani. Tapi ternyata kita tidak melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Apakah Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan Yesus membiarkan orang-orang kelaparan? Ternyata tidak. Saya nggak ngomong tentang puasa ya, tetapi saya mau bicara tentang bagaimana saya dan saudara merawat tubuh kita. Di dalam setiap doa, pujian, penyembahan yang saya dan saudara lakukan, kita butuh tubuh yang sehat. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, baharui budi kita sehingga kita tahu ini berkenan, mana yang berkenan, mana yang tidak berkenan, mana yang benar, mana yang tidak benar. Amin. Ya. Oke. Jadi kalau saya dan saudara mau melakukan apapun tanya, ini memuliakan Tuhan apa tidak? Ya. Amin saudara. Yang berikutnya, mengampuni orang lain. Saudaraku yang terkasih,
Ini seringkali kita seperti eh, eh, berkampanye, iya saya maafin dia. Bayangkan, nadanya kayak begini, iya saya sudah ampuni, saya sudah maafin dia. Pertanyaannya, dengan bahasa seperti ini sudah diampuni belum? Sudah dimaafkan belum? Hati kita belum beres, saudara. Mengampuni. Saya dan saudara mau doa kita dijawab. Nggak ada cara lain kecuali kita mengampuni. Amin. Yesus mengajarkan kepada murid-murid untuk mengampuni orang lain terlebih dahulu, sebelum kita memanjatkan doa kepada Tuhan. Dalam Markus 11 ayat 25 dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahan. Ya, saudaraku yang terkasih, kita mau belajar forgive and forget. Mengampuni dan melupakan. Udah, jangan dikorek-korek lagi. Apalagi kalau sudah marah, kemudian mulai mengangkat silsilah, mulai dibongkar. Iblis mulai tepuk tangan, saudara. Ya, tanggal 10 Juni pada saat saya menghadiri ada seminar nasional. Ada hamba Tuhan, dia seorang dokter, dan dia bercerita. Ini anekdot, saudara ya. Anekdot. Saudara tahu namanya, kalau saya bilang Martin Luther King gitu ya. Adalah tokoh reformasi. Nah, hamba Tuhan ini cerita dan bagi saya, oke, I really want to share about this story. Ya, jadi saya mau share tentang cerita ini. Pada suatu ketika, Martin melakukan ibadah. Martin Luther King melakukan ibadah, berarti dia hadir di ibadah itu. Lalu dia melihat ada iblis di luar gereja, di luar gedung gereja. Itu sedang santai sambil menghisap cerutu. Ini cerita, saudara, yang nggak ada di firman Tuhan, nggak ada. Ini anekdot, saya mau cerita gitu. Karena saya membawakan cerita dari hamba Tuhan ini dan saya pikir ini yang harus diwaspadai. Nah, terus Yuan Penyembuh ya. Martin Luther ada di ibadah itu, lalu karena dia lihat iblis di luar sedang menghisap cerutu. Lalu Martin Luther keluar dan dia tanya sama iblis. Iblis, kamu di luar, kamu senyum-senyum, kamu santai-santai sambil hisap cerutu. Luar biasa. Nah, lalu iblis ini bilang begini. Martin, saya santai aja. Saya bisa menikmati. Kenapa? Karena nanti saya bisa lihat, saya bisa perhatikan. Mereka hanya 2 jam di dalam gedung gereja bisa memuji. 2 jam itu waktu mereka milikmu, milik Tuhan. Tapi sisanya itu milik saya. Saudara paham, mengerti, karena apapun yang kita lakukan kelihatannya it's look like holy, holy. Hanya pada saat kita ada di gereja. Tapi lepas dari gereja, pertanyaannya, apakah firman Tuhan yang saya dan saudara dengar, kita lakukan di dalam kebenaran untuk kita semakin hari, semakin setia kepada Tuhan? Sebab kalau tidak, firman Tuhan katakan, dan itu adalah satu kebenaran. Bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan dia mencari siapa yang bisa, bukan dicakar, bukan digigit, tetapi ditelannya. Kalau ditelan udah habis, saudara. Tapi yang menjadi dasar, ingat dengan baik. Ya, saya bawa dulu ya saudara ya, supaya saya dan saudara ingat kembali. Yang pertama, lakukan firman Tuhan dalam kebenaran. Banyak kita tahu firman, dilakukan tidak di dalam kebenaran. Yang kedua, kita mempersembahkan tubuh kita, bukan karena kita masih hidup loh. Ya, Tuhan bilang persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, supaya ibadah saya dan saudara ibadah yang sejati. Ya, tadi saya sudah jelaskan. Apapun yang saya dan saudara mau lakukan, makan, minum, beraktivitas, lakukan untuk kemuliaan Tuhan.
Yang ketiga, mengampuni orang lain. Mengampuni saudara. Karena kisah para rasul, Stefanus, dia dirajam sampai dia mati. Tetapi dia, sebelum dia mati, dia berkata, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Bukankah hal yang sama juga yang Yesus lakukan? Ampunilah mereka Tuhan karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Doa Bapa kami juga mengajarkan, bukan? Dan ampunilah mereka. Ya, dan ampunilah kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya. Saudara, adalah hal yang keliru dan salah kalau ada hal yang keliru tetapi kita tidak menegur. Termasuk juga kepada saudara kita, adik-adik kita, atau kaum keluarga kita. Termasuk juga kepada anak kita. Ya, nggak apa-apa dia melakukan kesalahan, dia masih kecil. No, saudara. Kalau salah kita tegur. Tegur di dalam kasih, bukan tegur di dalam amarah. Bukan tegur di dalam kebencian. No, no, bukan itu yang Tuhan ajarkan. Ya, tegur di dalam kasih. Salah tegur. Tegur empat mata. Antara kita berjemaat, tegur empat mata. Dia nggak mau dengar. Firman Tuhan yang kita lakukan, saudara. Panggil saksi. Dia nggak mau dengar. Hadapkan ke orang yang lebih banyak. Dia tidak mau dengar. Ya sudah. Hadapkan, firman Tuhan katakan, serahkan kepada iblis. Lebih baik tubuhnya binasa, tapi jiwanya selamat. Serahkan kepada iblis ini bukan berarti saudara berdoa lalu mau menyerahkan dia kepada iblis. Istilahnya orang Jawa bilang, wis loh, sakarepmu, terserah. Tapi ingat dengan baik, kasih karunia Tuhan masih berlaku atas hidupku dan hidupmu. Jangan sia-siakan itu. Amin, saudara. Mengampuni, itu harus pulih, harus total, saudara. Mengapa? Karena kalau saya dan saudara tidak mengampuni, berkat itu pasti akan terhambat. Ya, pasti akan terhambat. Saya menceritakan bukan orang lain. Di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan saya, sampai saya dewasa besar. Tiada hari tanpa KDRT. Tiada hari tanpa kekerasan di dalam rumah tangga. Tetapi saya mau berkata kepada saudaraku yang terkasih. Pada saat saya belum mengampuni papa saya, rezeki saya seret sekali. Tetapi saya tahu kebenaran firman Tuhan. Tapi saya tidak bisa melakukan. Di dalam 10 perintah Allah, hukum yang kelima. Hanya hukum yang kelima. Dan satu-satunya hukum. Hukum yang kelima. Ada hubungan sebab akibat. Hormatilah ayah dan ibumu. Nggak berhenti di situ. Supaya lanjut umurmu dan berbahagia. Berarti kalau kita menghormati ayah dan ibu kita, berarti kita lanjut umur dan kita berbahagia. Ada hubungan sebab akibat. Ya. Dan pada saat saya mengampuni, bukan memaafkan saudara. Saya mengampuni. Forgive and forget. Saya melupakan. Apapun yang diperbuat. Makanya kami kalau kumpul keluarga, terus kalau kakak, adik mulai korek-korek itu, saya bilang, ada hal yang lain yang kita bisa bicarakan. Makanan mama yang nggak bisa kita hanya telur gong. Ya, kasih sayang mama yang nggak bisa dilupakan. Jadi kita jangan menceritakan hal-hal yang buruk kan orang. Ya, Lukas 17 ayat 3 katakan, jagalah hatimu. Dibuka dengan kata jagalah hatimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Ayat yang keempat nih. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal. Engkau harus mengampuni dia. Ya, amin saudara. Kalau dia datang berkali-kali dan dia minta ampun, saudara harus ampuni. Saudara harus ampuni. Termasuk di dalam kehidupan kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita. Bicara tentang pengampunan, mungkin saya dan saudara berkata, ya kayaknya saya nggak ada masalah deh. Udah saya ampuni kok.
Tapi kembali lagi, Tuhan menilik kedalaman hatiku dan hatimu. Apakah betul pengampunan yang kita berikan itu pulih? Apakah pengampunan yang kita berikan itu betul-betul totally kita mengampuni? Mengapa saudaraku? Karena Tuhan mau hidup saya dan saudara kudus. Kalau kudus berarti kita tidak ada simpan-simpan kesalahan orang. Jangan ada akar pahit, saudara. Ya, kami punya jemaat dan dia ditipu oleh adiknya sendiri. Pada waktu itu ini kakak yang baik. Dia mau supaya adik-adiknya itu bisa dibangun kehidupannya, perekonomiannya, lalu perusahaan dikerjakan bersama-sama. Tetapi ternyata banyak terjadi penyimpangan. Lalu sang adik ini karena ingin menutupi semuanya, lalu akhirnya kakaknya diserahkan karena ada kasus penipuan. Lalu adiknya mengatur skenario bahwa yang melakukan penipuan ini adalah kakaknya. Padahal kakaknya yang menolong. Ya, jadi perusahaan rugi sampai 13,7 M. Oke. Karena ini diproses di pengadilan. Ini saya ngomong true story, saudara ya. Ini saya bicara true story. Karena ini terjadi dalam kehidupan jemaat yang kami layani. Lalu dia masih. Dan dia katakan apa? Saya dendam, saya marah sekali sama adik-adik saya. Saya cuma bilang, Bapak mau pulih perekonomian Bapak harus ampuni. Oh, tapi ibu tahu, oh dia cerita semua. Saya bilang, iya, iya. Saya tahu dan saya bisa merasakan. Tapi Bapak mau pulih secara perekonomian, Bapak harus ampuni. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa kalau secara kedagingan kita. Tapi bisa kalau engkau mau melakukan firman Tuhan di dalam kebenaran. Pasti engkau bisa. Lalu istrinya bilang, iya papi, maafin dong. Papi harus ampuni adik-adik papi. Dan saudara tahu, satu persatu Tuhan bukakan semuanya. Usahanya, anak-anaknya. Dan waktu sebelum mereka berangkat ke satu lokasi yang ada di Indonesia, dia bilang, Mambena doakannya untuk anak saya. Supaya bisa masuk perguruan tinggi negeri. Jalurnya ini berarti jalur ujian mandiri. Saya katakan percaya. Kalau engkau pulih, engkau mengampuni. Tidak ada hal yang kau simpan-simpan. Tuhan sanggup mengerjakan. Tidak lama setelah itu, anaknya graduation. Lalu ini adiknya yang masuk. Hari di mana anaknya graduation, malamnya diumumkan bahwa adiknya ini diterima di perguruan tinggi negeri yang terkenal. Dan telepon, saya cuma katakan puji Tuhan. Kita berdoa, kita mengucap syukur. Saudara, mengapa saya mau berkata, mengampuni betul-betul harus saya dan saudara kerjakan. Karena saya sudah mengalami apa yang namanya pertolongan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Amin, saudara. Ya, saya rasa 3 poin ini saja yang ingin saya sampaikan. Masih ada poin yang lain, tetapi mengingat waktu. Kita review ya, saudara. Apa yang saya dan saudara harus lakukan? Saya kembalikan. Kenapa ini saya tayangkan terus? Supaya saya dan saudara bukan sekedar berdoa, berdoa, tetapi tidak melakukan firman Tuhan di dalam kebenaran. No, saudara, bukan itu yang akan mau. I do, and saya kerja di dalamnya. Amin. Yang kedua, persembahkan tubuh kita. Kalau hidupku saya mari kita akan kepala. Bapa, di dalam nama Yesus terima. Kami melakukan firman-Mu Tuhan di dalam kebenaran. Karena firman-Mu adalah kebenaran. Kami juga Tuhan mau mempersembahkan buka pun yang kami lakukan. Di dalam kami makan, di dalam kami beraktivitas. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus saja. Dan kami mau mengampuni orang lain Tuhan. Supaya hati kami pulih, hidup kami pulih. Kami tidak simpan-simpan akar pahit. Karena Tuhan tidak mau itu terjadi atas hidup kami. Apa artinya Tuhan lip service, manis di mulut tetapi tidak di hati kami.
Karena firman-Mu berkata firman-Mu ada di mulut dan di hati kami untuk kami lakukan. Kami mau doa kami dijawab Bapa. Kami mau doa-doa kami, permohonan kami, Tuhan nyatakan anugerah kasih, pertolongan. Dan kami tahu Tuhan, hari ini Bapak terima kasih. Kami diingatkan kembali. Kami disegarkan kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan dalam kebenaran. Kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Dan kami mau mengampuni Bapak. Siapapun yang bersalah. Kami tidak simpan-simpan di dalam hidup kami. Supaya hidup kami juga pulih. Mengapa Tuhan? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kami. Siapa kami Bapak? Untuk mau menyimpan-nyimpan kesalahan orang. No Tuhan. Tapi kami mau hidup kami beres. Terima kasih Bapak Yesus Roh Kudus. Terima kasih. Kami percaya doa-doa yang kami naikkan. Tuhan jawab. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong. Tuhan memulihkan segala hubungan orang tua dengan anak-anak, dengan orang tua, jemaat dengan Tuhan. Kami sebagai gembala terhadap jemaat-jemaat yang kami layani. Dan kami mempersembahkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kami juga mau Bapak, supaya kesehatan kami juga pulih. Karena di saat kami mengakui segala dosa-dosa kami, maka kesehatan kami pun Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapak Yesus Roh Kudus. Terima kasih Kau memberkati terus anak-anak-Mu yang hadir di dalam sholat fide. Doa-doa yang dinaikkan kiranya Tuhan menjawab, memberkati dan menolong. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan, terima kasih. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Luar Haleluya. biasa. Terima kasih. Makasih firmannya, Bu. Iya. Haleluya. Jadi kalau tetangga sebelah bertanya, atau jangankan tetangga sebelah ya, kadang orang Kristen bertanya, pernahnya kau melihat Tuhan itu? Katanya. Di mananya dia? Katanya. Kebanyakan orang Kristen lupa di mana, di mana firman itu. Tadi baru sudah tertunjukkan, dia dekat sama kita. Jadi makanya kalau katanya Kristen perkataannya nggak sesuai firman Tuhan, berarti firmannya lagi jauh itu. Hati-hati, firmannya lagi jauh, nggak dekat dia, jauh. Jadi biarlah ya, jangan kasih jauh-jauh itu Tuhan Yesus dari kita. Eh, Dekat saja dia bikin. Ya, silahkan. Oh, tadi saya sudah melihat Ibu Diane. Silahkan Ibu Diane. Saya serahkan kepada koordinator. Adakah dia? Boleh sedikit bicara? Oh, silahkan. Ya, terima kasih